Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai Injil Kerajaan Sorga. Ini sudah yang keempat dan kita akan membicarakan mengenai Nuh ya, penghakiman Elohim atas bumi ya. Nah, mari kita mengulang dulu sedikit. Taman Eden itu adalah simbol daripada kerajaan sorga yang di bumi, ditegakkan di bumi, tapi pada tahap awalnya di mana manusia belum mengambil keputusan apapun. Kenapa dibilang kerajaan sorga? Itu karena pertama ada wilayah dan kedua ada otoritas di situ berlaku, yaitu otoritas firman. Nah, Adam disuruh memelihara Taman Eden itu. Memelihara ini tentu dia memberi nama atau ada kerjaan-kerjaan lain di taman itu, tapi yang utama memelihara dalam arti menjaga otoritas firman, dalam arti jangan dilanggar. Karena ketika Adam melanggar otoritas firman, dia jangan makan buah pohon pengetahuan itu, dia langsung keluar dari taman itu. Ya, berarti dia nggak memelihara dengan baik ya taman itu ya. Nah, kalau aplikasinya secara langsung kita bilang taman itu adalah hati kita sendiri sebenarnya, karena firman Tuhan saya bilang jagalah hatimu dan selalu kewaspadaan. Ya, karena disitulah sumber kehidupan itu, sumber hidup itu. Nah, jadi bagi kita saat ini, Taman Eden kita itu, kerajaan sorga di bumi ini, ya itu hati kita. Kita harus jaga itu. Apa yang dijaga? Dengan apa? Ya dengan menjalankan otoritas firman itu. Karena kita nggak mungkin mampu menjaga hati kita. Karena hati itu lebih licik daripada segala sesuatu. Kita nggak mungkin ya. Tapi jadi harus dengan menjalankan otoritas firman ya. Kalau kita percaya Alkitab ini 66 kitab itu yang berotoritas, ya kita harus belajar dan belajar mentaatinya begitu ya. Nah, oke lah. Sekarang kita lihat dulu kasus ini Nuh ini. Ini bagaimana kok sampai tiba-tiba Tuhan mau menghapus itu manusia itu ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka ini saya pakai lagi ya, bilang anak-anak Allah ya melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Nah, ini pertanyaannya sekarang, siapa anak manusia? Ya siapa yang disebut anak-anak Elohim itu ya. Kita tidak usah menafsir jauh-jauh ya. Ada orang bilang anak Elohim ini malaikat, karena waktu itu Ayub itu datang ada anak Elohim juga itu malaikat. Ya, sementara Yesus bilang kan kalau malaikat itu ya tidak kawin-mengawinkan. Nah, kita ambil prinsip hermeneutik yang yaitu simplicity principle. Prinsip sederhana ya. Artinya kita lihat di sini aja di ayat atasnya itu pasal 5 itu ada keturunan yang bergaul dengan Tuhan, yaitu keturunan Set ya. Jadi kita harus menafsirkan anak-anak Elohim itu yaitu keturunan Set. Sementara anak-anak manusia itu siapa? Tidak usah juga cari jauh-jauh. Ini keturunan Kain itu ya, yang menjauh dari Tuhan ya. Itu dia. Jadi artinya ketika kejatuhan ini, ketika keturunan Set kawin campur dengan keturunan Kain ya, sehingga akhirnya ini keturunan Set kita tahu itu keturunan orang yang bergaul dengan Tuhan, yang ini Kain menjauh dari Tuhan, itu yang kawin campur. Akibatnya manusia jadi jahat. Di sini dibilang makin tambah, makin banyak, makin jahat. Hanya satu orang di situ, Nuh, yang mendapat kasih karunia ya, pasal yang 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini Nuh ini keturunan Set ya. Ada satu orang Nuh namanya, dia mendapat kasih karunia. Dia dikatakan di sini seorang benar, tidak bercela di antara orang sejaman. Artinya Nuh tidak nggak mengawini anak manusia keturunan Kain. Jadi istrinya Nuh, walaupun kalian disebut namanya, itu keturunan Set ya, yang melahirkan Sem, Ham dan Jafet ya. Nah, jadi begini ceritanya sederhananya ya, dalam menafsir itu tidak usah ribet-ribet, nanti kita sendiri pusing ya. Nah, oke lah. Sekarang begitu Tuhan lihat bumi itu jadi rusak karena manusia itu makin berkawin campur gitu ya, jahat semua airnya ya. Kalau saudara lihat air bersih ketemu dengan air kotor, ya pasti kalau disatuin ini pasti jadi kotor, yang nggak mungkin jadi bersih itu kan. Nah, begitulah kira-kira keturunan Set dan keturunan Kain campur, maka jadi kotor semuanya ya.
Nah, oke lah. Nah, sekarang apa maknanya penghakiman ini Tuhan atas Nuh ini? Sebenarnya penghakiman Tuhan itu memulihkan bumi. Karena rencana Bapa dari awal itu selalu bumi. Firman Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia sesuai gambaran kita, supaya mereka menguasai, menaklukkan, berkuasa atas seluruh bumi. Jadi rencana Bapa bukan sorga, bukan bumi, ya. Supaya kerajaan sorganya turun ke bumi ini. Yerusalem baru turun ke bumi ini. Ya, manusia mengatur, memerintah, dan menaklukkan kerajaan setan di bumi ini. Nah, bumi jadi rusak nih gara-gara kawin campur keturunan Set dan keturunan Kain. Maka untuk memulihkan bumi ini, ya Tuhan, ya istilahnya mulai lagi lah, ya dari keturunan Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Jadi penghakiman itu bersifat memulihkan. Sudah lihat dalam Yesaya 26 ayat 9 ya. Coba kita cari dulu ya. Yesaya 26 ayat, kita harus lihat aspek daripada penghakiman itu ada dua. Ada yang negatif dalam arti ya apa yang ditabur orang itu tuanya, ya. Karena Tuhan itu adil. Tapi ada juga aspek yang positif yang memulihkan. Coba saya baca ya. Yesaya 26 ayat 9 bagian bawahnya itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi dengan Tuhan menghakimi keturunan Nuh, itu sejaman orang-orang zaman Nuh, itu orang-orang itu akan belajar mana yang benar, mana yang enggak, ya. Karena kalau enggak dihakimi, itu enggak akan kenal manusia itu perlu dihakimi. Gereja juga akan dihakimi nanti di pengadilan Kristus. Supaya apa? Pertama tentu orang itu harus mendapat apa yang dituainya, ya. Kedua, dia akan belajar kebenaran kalau dia nanti dihakimi, ya. Jadi sebabnya penghakiman Elohim tidak perlu ditakutin, karena itu salah satu yang membuat kita bisa mengenal kebenaran, ya. Oke lah. Jadi ketika Nuh sejaman orang-orang itu sejaman itu dihakimi, maka bumi dipulihkan. Mulailah lagi Nuh dengan istrinya, dengan Sem, Ham, Jafet, dengan masing-masing istrinya ada 8 orang. Mulailah Tuhan berfokus kepada bumi dengan berharap keturunan Nuh ini nanti menaklukkan dan menguasai seluruh bumi, dalam arti menguasai, menginjak iblis juga, roh jahat dan sebagainya, ya. Jadi penghakiman Nuh itu adalah suatu tindakan Elohim untuk memulihkan rencananya semula itu, supaya manusia beranak cucu menghadirkan kerajaan sorga di bumi, ya, menghadirkan kerajaan sorga itu. Jadi Nuh dan keturunannya itu Nuh itu seorang yang bergaul di hadapan Tuhan, itu dikatakan di sini. Dia mengikuti otoritas firman. Ketika dia disuruh bikin bahtera, si Nuh ini taat aja, walaupun barangkali itu hampir 100 tahun barangkali itu membuat bahtera di daratan gitu ya. Barangkali Nuh itu udah dicela-cela lah, diomong ada ini orang udah gila atau bagaimana bikin bahtera di situ buat apa dan sebagainya begitu ya. Tapi Nuh taat kepada firman Tuhan, taat kepada otoritas firman Tuhan. Makanya Nuh dan keturunannya itu sebenarnya kembali menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini, ya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya bahwa kalau misalnya pun Tuhan menghakimi atau menghakimi bumi, itu maksudnya supaya kita penduduk dunia belajar kebenaran. Jadi kabar baik, tetaplah kerajaan sorga itu Tuhan tetap artinya memelihara lah, ya. Sekalipun sudah gagal gara-gara kawin campur keturunan Set dan keturunan Kain, tapi tetap Tuhan punya Nuh dan keturunannya nanti yang tetap memelihara Taman Eden atau memelihara otoritas firman itu. Nuh taat kepada Tuhan, ya. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya. Haleluya, amin.